Sedot. Oke, boys. Bab 2287 Kepercayaan Pemimpin Lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duoduo tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ya, dia memang sudah lama mengikuti Li Fugui. Tapi hari ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama saya mendengar Li Fugui berbicara tentang nama tempat ini. Li Fugui melihat bunga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus tersenyum dan berkata, "Juga, jangan bicara tentang Tiewaowa, mari kita bicara tentang tambang emas Housan." Haha, mengapa 6 sekte besar menyegel desa Xiaoxi melewati tambang emas? Menurutmu itu tidak perlu? Kerutan di dahi Hua Duo berangsur-angsur mengendur. Ada sedikit senyuman di bibir Li Fugui. Setelah perlahan berdiri tegak, dia terus berkata kepada Hua Duo, "Duo, saya sebenarnya bisa memahami kekhawatiran Anda. Tapi terkadang, kita masih harus melihat situasi sebenarnya." Meski dia ingin mengangguk setuju, tapi dia tahu itu. Masalah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan, sebagai wakil direktur. "Ini Suster Ming di sini. Saya kira saya harus menelepon dan bertanya kepada pimpinan." Ide itu baru saja terlintas di benak saya. Hua Duo tidak punya waktu untuk berkata apa-apa lagi. Tanpa diduga, setelah Li Fugui memahami pikiran Hua Duo, dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Duo, saya tahu kamu pasti sedang tidak nyaman sekarang. Ayo lakukan ini. Saya sendiri yang akan menelepon Sister Ming dan menanyakan pendapatnya." Tidak menghalangi, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Sister Ming. Setelah Li Fugui menunggu Saudari Ming menjawab telepon, dia tidak menggoda Saudari Ming seperti biasanya, tetapi tersenyum dan berkata kepadanya, "Saudari Ming, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Saudari Ming merasa bahwa dia telah melakukannya sendirian untuk waktu yang lama. Saya belum pernah mendengar Li Fugui melaporkan pekerjaannya dengan begitu serius sebelumnya. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sister Ming bertanya. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Beritahu Sister Ming dengan hati-hati tentang situasi saat ini. Setelah mendengar ini, Sister Ming memilih untuk tetap diam. Untuk bisa mencapai ketinggian seperti sekarang, Sister Ming tidak lagi bodoh. Li Fugui terdengar seperti sedang memikirkan para elf. Namun nyatanya Sister Ming tahu bahwa anak laki-laki ini masih memiliki motif egois hingga saat ini. Belum lagi orang-orang yang dia bantu Li Fugui atur di 100.000 tentara utara. Sekarang, Li Fugui sebenarnya berencana menempatkan hampir 10.000 elf di halaman belakang rumahnya. Yang paling penting adalah, menurut perkataan Li Fugui, Raja Elf ini kemungkinan besar akan menjadi wanita Li Fugui seperti Hua Duo dan lainnya di masa depan. Artinya, hampir 10.000 elf juga akan menerima perintah Li Fugui di masa depan. Pikirkan ini, Saudari Ming bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apa yang ingin kamu lakukan?" Kalimat yang begitu bermakna membuat Li Fugui merasa gugup. Namun tak lama kemudian, dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum masam kepada Sister Ming, "Sister Ming, jika kamu khawatir, kamu dapat memilih lokasi penempatannya. Tentu saja, ada Lulinger, saya juga bisa mengaturnya, berikan itu untukmu, jika saatnya tiba, aku jamin dia akan mendengarkanmu. Apapun pekerjaan yang kamu minta dia lakukan." Saudari Ming juga tercengang. Dia menjilat bibirnya yang kering dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Apa mentalitasmu?" "Aku benar-benar tidak mengerti." "Kamu?" Li Fugui menyela sebelum Sister Ming selesai sambil tersenyum. "Saudari Ming, ini bukan hari pertama Anda dan saya bertemu. Saya adalah orang yang baik hati,
dan saya tidak tahan dengan penderitaan orang lain. Kamu tidak tahu, hari itu saya membawa duo-duo, Yuzen dan Jenny pergi ke kedalaman jurang maut. Saat kami merasakan lingkungan di bawah, aku hampir menangis. Pikirkanlah, elf dianggap monster di mata manusia. Tidak apa-apa kehilangan kebebasanku, tapi aku telah disegel di lingkungan ini selama 1000 tahun. Sejujurnya, jika itu aku ingin mati, Li Fugui. Pada titik ini, saya awalnya berencana untuk terus berbicara. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Sister Ming buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, jangan banyak bicara di depan saya." Baiklah, saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sendiri. Setelah pemimpin menjawab panggilan Anda nanti, alasan harus cukup. Jika kamu masih berbicara omong kosong seperti yang kamu lakukan di depanku, kamu harus tahu konsekuensinya. Li Fugui dengan cepat menarik kembali pikirannya. Tunggu sampai Sister Ming menutup telepon, dia memegang telepon dan otaknya mulai bekerja dengan cepat. Faktanya, tebakan Sister Ming bagus. Li Fugui memang memiliki motif egois dalam membawa para elf ke desa Xiaoxi. Namun keegoisan Li Fugui tidak serumit yang dipikirkan Sister Ming. Dalam pandangan Li Fugui, impian terbesarnya dalam hidupnya adalah tinggal di desa Xiaoxi selamanya bersama wanita yang dicintainya di sekitarnya, dan menjalani kehidupan biasa sebagai istri dan anak. Anda bisa terus berkembang bersama diri sendiri, sampai hari ini. Tidak apa-apa jika Anda tidak menjalani kehidupan seperti ini. Sebaliknya, hal ini juga menyebabkan bencana bagi banyak penduduk desa di desa Xiaoxi. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Li Fugui akan berputar seperti pisau. Jadi, sebagian besar yang dia lakukan dalam 6 bulan terakhir adalah terus memperkuat kekuatan pertahanan desa Xiaoxi. Termasuk membawa puluhan ribu elf ke desa Xiaoxi kali ini. Li Fugui juga ingin memanfaatkan para elf untuk menghadapi berbagai krisis yang mungkin muncul di masa depan. Adapun apa yang Sister Ming khawatirkan, terdiri dari 4 kata. Dukung pasukan Anda dan hargai diri Anda sendiri. Bagaimanapun, orang lain mungkin masih belum mengetahui seberapa kuat Li Fugui. Namun saudari Ming mengetahuinya dengan baik, belum lagi mengandalkan kekuatan orang-orang ini di dunia persilatan kuno, juga negara asing, entah itu klan darah, klan serigala atau keluarga lainnya. Tidak peduli yang mana yang ditarik keluar, itu sudah cukup membuat negara yang lebih kecil gemetar. Sampai sekarang, Li Fugui tidak tahu bagaimana menahan diri, tapi dia masih berusaha menguatkan dirinya. Siapa yang tidak berpikir 2 kali menghadapi situasi ini, sementara Li Fugui memikirkan tindakan balasan. Saudari Ming juga mendatangi pemimpinnya. Setelah menyampaikan apa yang baru saja dikatakan Li Fugui kepada pemimpinnya, pemimpin tua itu memiliki senyuman tak kasat mata di wajahnya dan bertanya kepada saudari Ming, "Katakan padaku, apa pendapatmu tentang masalah ini? Bagaimana menurutmu?" tanya saudari Ming. Dia berkata terus terang, "Saya pikir kita bisa mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui nanti dan mari kita bantu dia memilih lokasi pemukiman kembali." Pemimpin Lama berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda khawatir tentang harga diri Li Fugui karena memiliki tentara?" Saudari Ming tidak membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi ekspresi wajahnya telah mengungkapkan pikirannya. Melihat ini, pemimpin lama tertawa terbahak-bahak, "Kamu terlalu khawatir. Meskipun saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Fugui, saya tahu bahwa dia akan menjadi dermawan bagi umat manusia di masa depan. Jangan khawatir, ini biarkan dia menangani masalahnya sendiri."
Lagi pula, jika kamu meneleponnya, katakan saja padanya bahwa aku akan selalu mempercayainya. Saudari Ming melihat ini, saya tidak tahu harus berkata apa. Karena para pemimpin lama sudah mengatakan hal ini. Jika dia masih meragukan Li Fugui di sini, bukankah dia akan mempersulit pemimpin lama? Kedua, dia juga percaya bahwa visi pemimpin lama itu benar. Oke, saya mengerti. Setelah mengangguk setuju, Sister Ming mundur dari kamar pemimpin lama. Tetapi, setelah keluar, Sister Ming tidak terburu-buru menelepon Li Fugui. Dia keluar dan sampai ke jembatan. Dia berdiri di jembatan dan memandangi bunga teratai yang mekar di depannya. Pikirannya tidak bisa tidak kembali ke hari ketika dia dan Li Fugui pertama kali bertemu. Sebelum itu, untuk waktu yang lama, Sister Ming merasa bahwa tidak peduli seberapa cepat Li Fugui berkembang, dia akan mampu menjadi andalan mereka di game ke-6 dalam hidupnya. Namun siapa sangka, lebih dari setahun, perkembangan Li Fugui benar-benar melebihi ekspektasinya. Sejak awal, dia adalah penduduk desa pegunungan. Sampai sekarang, ia segera menjadi ketua sekte tersebut, dan banyak sekte di bawah komandonya yang bersedia menuruti perintah Li Fugui. Di samping itu, banyak pasukan asing kini menjadi bawahan Li Fugui. Hadapi situasi ini, jika kita tidak membatasi perkembangan Li Fugui sekarang, maka akan terlambat untuk menjatuhkan sanksi kepada Li Fugui nanti. Adapun hubungan antara dirinya dan Li Fugui, Saudari Ming belum menyerah sejauh ini. Tapi perasaan tetaplah perasaan. Ketika Sister Ming memasuki game ke-6, dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk game ke-6. Berdiri di tempatnya, satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan selama sisa hidupnya adalah bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan melindungi kehidupan dan harta benda orang-orang di dunia dari segala bahaya. Saat Sister Ming sedang merenung, tanpa diduga, pengawal pribadi pemimpin lama datang ke belakang Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, pemimpin lama ingin Anda masuk lagi." Setelah mendengar ini, Saudari Ming mau tidak mau matanya berbinar. Dia mengira pemimpin lama telah berubah pikiran. Berbalik dengan cepat, tak lama kemudian kami sampai di ruangan pemimpin lama. Tetapi setelah memasuki waktu ini, sebelum dia dapat berbicara, pemimpin tua itu tersenyum dan bertanya kepada Saudari Ming, "Ada apa? Apakah kamu masih mengkhawatirkan Li Fugui?" Saudari Ming tidak menyembunyikan ini. Dia dengan jujur mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Dibandingkan sebelumnya, kali ini pemimpin lama tidak menyela Saudari Ming. Tunggu sampai Sister Ming selesai berbicara. Pemimpin tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Saya memahami kekhawatiran Anda. Tetapi pernahkah Anda memikirkan sudah berapa tahun sejak seseorang di Tiongkok bercita-cita untuk mencapai alam abadi?" Saudari Ming jelas khawatir. Yang lain tidak mengetahui niat pemimpin lama itu, tetapi Sister Ming mengetahuinya dengan baik. Jelas sekali, di mata para pemimpin lama, Li Fugui kemungkinan besar akan menjadi calon Tiongkok untuk kembali mencita-citakan dunia abadi dalam 1000 tahun. Pemimpin tua itu berdiri perlahan. Kali ini saya secara pribadi membuatkan secangkir teh untuk Sister Ming. Sambil memberikan teh kepada Sister Ming, orang tua berambut abu-abu itu menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang Sister Ming dengan serius dan berkata, "Tentu saja saya tahu apa yang dilakukan Fugui di luar. Pemikirannya adalah bagaimana melindungi keluarga dan negaranya. Terlebih lagi, dengan kecepatan perkembangan Fugui saat ini, saya tidak dapat membayangkan bahwa dalam 50 tahun, dia pasti akan mampu menaklukkan dunia abadi. Pasti akan melakukannya dalam kehidupan ini. Kami tidak dapat melihat momen puncak ketika Li Fugui mengatasi malapetaka dan menjadi abadi.
tetapi Anda masih memiliki kesempatan. Fugui masih muda dan membutuhkan seseorang untuk membantunya. Haha, aku ingin melakukannya pada awalnya. Jangan mengirim seseorang secara khusus untuk mengawasi perilaku Fugui. Tapi sekarang sepertinya Fugui tidak hanya dikelilingi oleh duo-duo, tapi juga kamu. Selama kalian berdua berhati-hati, aku percaya Fugui tidak akan melakukan apapun yang merugikan negara kita. Ayo. Setelah mengatakan ini, pemimpin tua itu dengan lembut melambaikan tangannya kepada Sister Ming dan memberi isyarat agar Sister Ming duduk. Saudari Ming melihat ini. Pertama, dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di atas meja. Kemudian dia duduk di depan pemimpin lama itu. Pemimpin tua itu tersenyum dan melanjutkan. Awalnya, ada beberapa hal yang tidak boleh saya katakan kepada Anda. Tetapi Anda dapat dianggap sebagai seseorang yang saya tonton saat tumbuh dewasa. Sekarang Anda berusia 30-an, inilah waktunya untuk memikirkan tentang hidup Anda peristiwa yang panjang. Anda dapat melihat sekilas apa yang terjadi di dunia seni bela diri kuno. Tidak banyak tugas di ronde ke-6 baru-baru ini. Tepatnya, Fugui telah mengumpulkan semua konflik di dunia bela diri kuno. Dunia seni, dia sendirian. Jadi menurutku, jika kamu mau, kamu bisa pergi ke Fugui dulu dan bekerja dengan duo-duo untuk mencoba menyelamatkan orang-orang di desa Xiaoxi terlebih dahulu. Sister Ming mau tidak mau mengambil menggigit setelah mendengar kejutan ini. Dia menatap pemimpin tua itu dan bertanya dengan tidak percaya. Apakah Anda berencana membiarkan saya mengundurkan diri sebagai wakil direktur? Pemimpin tua itu melambaikan tangannya dengan lembut saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa saya izinkan Anda mengundurkan diri, posisi wakil direktur? Posisi wakil direktur harus tetap menjadi milik Anda. Sekarang informasinya sudah berkembang. Anda tinggal memanggil wakil direktur yang lain untuk mengaturnya, bukan?" Di satu sisi, itu karena tidak banyak perubahan di Biro ke-6 dalam 6 bulan terakhir. Sebagai wakil direktur eksekutif, Anda dapat meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan bersantai. Kamu tertawa, kamu tidak tahu berapa banyak wanita di sekitar Fugui. Selain itu, aku juga tahu bahwa kamu selalu memiliki anak ini di hatimu. Bahkan jika kamu tidak bisa tinggal bersama untuk waktu yang lama, jika kalian berkumpul nanti, hubungannya akan berbeda, akan ada masalah juga. Sekarang pergilah dan hadapi bahaya yang akan datang bersama Fugui, dan berbagi suka dan duka. Sampai tahun depan, aku masih bisa mendengar seseorang memanggilku kakek. Wajah Suster Ming memerah sampai ke lehernya dalam sekejap. Akar. Dia berkata dengan malu, "Jangan katakan itu, saya tidak pernah berpikir seperti ini." Pemimpin tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Sister Ming, "Oke, ini sudah larut, tidak menahanmu. Setelah kamu kembali, cukup atur pekerjaan yang ada, lalu cari Fugui." Pemimpin lama berkata bahwa karena alasan ini, Sister Ming tidak dapat lagi menolak. Lebih-lebih lagi, sebelumnya, Sister Ming juga berpikir untuk mencari Li Fugui. Tapi tidak ada apa-apa, dia baru saja menjadi wakil direktur untuk waktu yang singkat. Ada terlalu banyak pekerjaan di tangan dan saya tidak pernah mendapat kesempatan. Tapi kali ini, para pemimpin lama telah berbicara, dan tidak banyak yang terjadi di game ke-6 selama beberapa waktu terakhir. Kebetulan saya bisa menemui Li Fugui dan membina hubungan. Setelah keluar dari ruangan pemimpin lama lagi, Sister Ming segera menghubungi nomor telepon Li Fugui tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan dengan tepat apa yang diminta oleh pemimpin lama untuk dibawakannya kepada Li Fugui, Hua Duo terus memberitahu Li Fugui, "Fugui, meskipun pemimpin lama mempercayai Anda,
Anda tidak boleh main-main. Bersambung.